Oke, baik Bang Fabi, kita lanjutkan perbincangan kita. Bang, ini banyak yang mengatakan sebenarnya pindah ke kendaraan listrik ini sebenarnya mengatasi polusi udara adalah palsu begitu Bang. Karena sebenarnya sama aja hanya memindahkan yang tadi dari kendaraan bermotor dan ini tetap menggunakan tenaga listrik dari PLTU begitu Bang. Bagaimana tanggapannya Bang? Ya, jadi ini memang pandangan yang umum ya, dan ini mengingat sebagian besar listrik di Indonesia memang dipasok oleh PLTU. Jadi 73% 2022 itu listrik kita bersumber dari pembakaran batu bara di PLTU. Nah, tapi yang kalau kita lihat hari ini, intensitas emisi CO2 di listrik kita secara rata-rata ya itu kira-kira 0,8 kilogram per kWh gitu. Nah, jadi kalau kita lihat angka ini, kemudian kita lihat untuk 1 kWh ya kendaraan listrik itu bisa dengan 1 kWh bisa menempuh 6 sampai 7 kilometer ya dengan teknologi hari ini, maka sebenarnya setiap kilometernya ya itu hanya memproduksi kira-kira ya kurang dari 100 gram mungkin ya sekitar 120-125 gram CO2 per liter per kilometer ya untuk kendaraan listrik. Ini untuk mobil ya, kalau kita bilang untuk mobil yang cukup besar. Nah, sementara kalau kita membakar BBM, jadi kalau 1 liter itu menghasilkan CO2 kira-kira 2,3 kilogram. Jadi 1 liter BBM kalau dibakar keluarnya 2,3 kilogram. Nah, kalau misalnya rata-rata sekarang mobil itu 8 sampai 10 kilometer per liter, maka kira-kira itu emisinya antara 300 sampai 400 gram per kilometer. Ya, jadi kalau kita lihat dari emisi saja, emisi CO2 ya, kita lihat kendaraan listrik kira-kira hanya sepertiga dari emisi kalau kita bakar BBM. Baik. Walaupun dominan listriknya berasal dari PLTU yang tadi saya katakan, intensitas emisi. Jadi kalau dari situnya, bisa saya katakan anggapan masyarakat itu nggak benar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, kalau kita lihat dari jumlah yang berbahaya itu adalah roadside emission yang langsung dikeluarkan dari exhaust tadi gitu ya. Itu CO, PM dan lain-lain ya, partikulat matter yang berbahaya gitu loh. Baik. Nah, itu sebenarnya kalau kita lihat lebih banyak emisi dari ICE ya, internal combustion engine dibandingkan dengan kendaraan listrik. Baik. Baik, Bang, kalau banyak yang mengatakan sebenarnya untuk pindah ke kendaraan listrik ini adalah sebuah beban baru begitu ya, karena tidak menggunakan bensin, tapi penggunaan listrik akan semakin meningkat. Itu yang pertama. Kemudian hasil yang saya dapat dari data juga nih Bang, dari Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan gitu ini mencatat untuk di Jakarta sendiri ini untuk pengisian bahan untuk listriknya hanya 118 unit. Sementara lebih banyak di daerah Jawa Timur sampai dengan Bali itu ada 136 kalau tidak salah. Sementara yang paling banyak dibutuhkan adalah Jakarta. Ini bagaimana kita mengatasi keterbatasan ataupun kurangnya fasilitas ini, Bang? Ya, jadi kalau kendaraan listrik itu kan ada yang namanya stasiun pengisian kendaraan listrik umum ya. Itu tadi yang jumlah itu sudah cukup banyak, ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jakarta, Jabodetabek, dan kemudian di beberapa kota besar itu sudah ada. Tapi harus diingat juga bahwa pengisian listrik untuk kendaraan listrik tidak harus dilakukan di SPKLU. Ya, jadi misalkan ya kalau saya lihat untuk teknologi untuk motor deh. Untuk motor itu selain SPKLU ada yang namanya battery swapping station. Battery swapping station itu kayak kita air galon gitu ya, kalau aqua galon gitu. Nah, ini baterainya yang ditukar. Ya, jadi kalau saya habis baterai, saya hanya pergi ke battery swapping station dan ini cukup banyak beredar di Jakarta maupun Jabodetabek dan di kota-kota lain. Itu saya tinggal angkat, ambil, saya pindahkan ke charging stationnya, lalu kemudian saya tinggal bawa aja. Gitu. Nah, untuk motor khususnya juga banyak
charging yang portable. Jadi kayak kita ngisi baterai bank gitu ya, kita bisa bawa-bawa tuh chargernya ringan gitu, bisa dilihat gitu ya, ringan sekali. Jadi kalau kita baterainya habis, kita tinggal pasang charging itu, kita colokin listrik gitu, kita pasang gitu ya, beberapa jam dia udah penuh lagi atau bisa penuh. Jadi untuk stasiun pengisian untuk motor itu nggak terlalu bermasalah. Nah, mobil memang yang sekarang masih jadi kendala atau terbatas jumlahnya adalah fast charging station dan ultra fast charging station. Ini yang bisa ngisi kendaraan listrik dalam waktu 2 jam, bahkan kalau ultra fast charging station mungkin di beberapa kendaraan bisa mengisi listrik dalam waktu kurang dari 30 menit sudah ke 80% gitu kapasitas listriknya ya. Nah, ini yang masih kurang tapi bisa dipahami. Kenapa? Karena populasi mobil listriknya masih terbatas. Sementara bangun fasilitas charging station itu cukup mahal. Tapi kita akan lihat seiring dengan meningkatnya populasi mobil listrik, saya kira ultra fast charging maupun ultra fast charging akan juga bertambah. Dan yang harus diingat adalah pemilik charging station itu bisa untuk memasang charging station di rumahnya. Dan kalau buat pelanggan PLN punya jalur khusus tuh. Jadi kita bisa beli yang slow charging, yang isinya 6 sampai 7 jam, itu pasang di rumah kita itu juga bisa gitu. Meskipun pengecasannya waktunya lama juga ya Bang ya? Ya lama, kita kan bisa ngisi di malam hari, mobil pulang ya ke rumah, kita ngisi, udah penuh gitu. Jadi charging station menurut saya sih nggak jadi isu. Baik. Bang Fabi sempat mengatakan di media terkait dengan standarisasi mesin kendaraan di Indonesia gitu. Apakah ini juga bisa menjadi solusi dalam mengatasi polusi udara di Jakarta, Bang? Ya, yang saya dorong itu adalah 2 hal. Yang pertama adalah berkaitan dengan sebenarnya kualitas bahan bakar. Ya, jadi yang saya katakan yang harus kita perbaiki secara fundamental itu kualitas bahan bakar yang dijual. Hari ini kualitas bakar yang di sebagian besar konsumsi itu kategorinya nggak terlalu bagus, di bawah Euro 2 malah. Nah, sementara kalau kita lihat sebenarnya sejak 2018 itu kualitas bahan bakar yang dijual di Indonesia harusnya sudah di atas Euro 4. Pak Presiden sendiri ya ketika bikin pengumuman soal ini, beliau kan mengatakan, saya ingin dijual itu bahkan kualitasnya Euro 5, Euro 6 gitu ya, yang di negara-negara ASEAN lain kualitas di atas Euro 4 itu sudah dijual. Di Indonesia yang masih kualitas bahan bakarnya masih tertinggal. Nah, kalau dengan kualitas bahan bakar yang buruk memang emisi dan polutannya tinggi gitu. Nah, jadi menurut saya karena jumlah kendaraan bermotor bakar ya di Indonesia populasinya masih banyak, penurunan polusi udara itu bisa juga dilakukan dengan meningkatkan kualitas bahan bakar minyak yang dipakai tadi. Nah, ini yang menurut saya ini yang lebih penting ketimbang hanya sekedar dorong kendaraan listrik dan perlu. Tapi kalau untuk menyelesaikan polusi udara, saya kira enggak terlalu berdampak untuk hari ini ya. Kita butuh waktu agak panjang sampai populasi kendaraan listriknya itu naik dengan jumlah cukup signifikan dan itu butuh waktu menurut saya. Oke. Baik Bang, sebelum saya akhiri saya ingin menanyakan apakah memang solusi ini hanya di kendaraan listrik atau memang lebih baik menggunakan transportasi umum yang berbasis listrik tapi pemerintah bisa memfasilitasi sampai dengan integrasi ke pemukiman? Ya, jadi yang saya katakan kalau kita ingin menyelesaikan kualitas udara, kita harus ada beberapa solusi yang dilaksanakan secara bersamaan. Jadi nggak cuma pilihan satu. Kendaraan listrik satu hal, tapi juga tadi saya katakan mengurangi pembakaran dan mobilitas yang namanya motor bakar. Caranya dengan apa? Ya, salah satunya dengan mengoptimalkan pemanfaatan kendaraan umum. Kita coba ya, misalnya ini saya mau kasih saran untuk bikin eksperimen yang agak radikal. Coba deh, pemerintah dalam 1 bulan ke depan ya selama bulan September coba gratiskan Transjakarta. Ya, artinya kalau orang datang itu nggak harus bayar. Transjakarta kita gratiskan, bahkan saran saya kalau mau KRL Jabodetabek itu pun digratiskan. Artinya tapi nanti pemerintah akan membayar operator Transjakarta maupun KRL itu ya dikompensasi, tapi masyarakat gratiskan. Saya kok
saya punya keyakinan kalau itu dilakukan, atau nggak usah digratiskan deh, mungkin Transjakartanya digratiskan, KRL-nya didiskon 50%. Saya punya keyakinan jumlah kendaraan yang lalu lalang di Jakarta akan turun dan kualitas udara di Jakarta akan jauh membaik 1 bulan ke depan. Nah, ini menurut saya jauh lebih murah dibandingkan dengan ongkos polusi yang harus ditanggung oleh masyarakat dan biaya kesehatan yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan kenaikan biaya BPJS. Ini mungkin salah satu solusi yang mungkin bisa diuji coba. Baik, jadi salah satu solusinya adalah selain menerapkan work from home yang mungkin saat ini juga masih belum kita anggap efektif gitu ya, masih aja udara polusi masih tetap kotor juga, kemudian juga masih akan diterapkan uji emisi, dan juga nanti ada disarankan terkait dengan coba deh gratisin LRT, MRT, kemudian juga Transjakarta, kita lihat seperti apa. Semoga nanti idenya akan didengar dan dicoba gitu ya Bang ya. Terima kasih untuk Bang Fabi Timua, Direktur Eksekutif Institute for Essential Service Reform yang telah bergabung bersama kami melalui Newsroom. Terima kasih Bang. Selamat malam.